Sudah 7 tahun, Mangsur menjadi pedagang minuman keliling di ibu kota. Modal awal berdagangnya tidak banyak, hanya Rp1.400.000. Rp500.000 untuk membeli sepeda dan sisanya Rp900.000 untuk modal barang dagangannya. Namun, sejak pandemi corona melanda, pendapatannya berkurang drastis, lebih dari 50%. Padahal berdagang minuman keliling jadi salah satu pendapatan Mangsur untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Orang banyak, cuman nggak ada yang beli, nggak ada duit katanya. Ini dulu sebelum corona ya, dapat sih 500, cuman itu kotor bukan bersih. Kotor udah dibelanja, udah makan, paling sisa 150 gitu. Pas sekarang ini ya, paling dapat 200 gitu. Pas corona ini 200, kadang nggak nyampe itu. Nah, cuman cukup dimakan, udah dibelanja, udah dimakan, udah paling sisa 20.000, kadang 50 gitu. Meski pendapatan berkurang, Mangsur tak punya pilihan lain untuk tetap berdagang. Apalagi ia baru kembali berjualan sejak sebulan belakangan, setelah sempat terhenti berdagang selama 4 bulan karena pandemi corona. Penurunan pendapatan tidak hanya membuatnya sulit memenuhi kebutuhan hidup. Kini Mangsur juga kesulitan modal. Mendapat pinjaman dari bank hanya mimpi bagi Mangsur. Saya ini Mbak nggak tahu apa-apa Mbak, pinjamnya itu saya nggak paham, nggak punya kartu sini, nggak punya pekerjaan, nggak punya ini. Jadi nggak tahu gimana caranya pinjam ke bank gitu ini, jadi nggak tahu gitu, nggak paham. Buat modal gitu, buat ini biar usaha modal apa kayak gitu. Udah 7 tahun ini dagang kopi, siapa tahu ntar punya pangkalan di mana gitu. Hari itu, kami mengikuti Mangsur berdagang keliling. Lagi-lagi, dagangannya sepi pembeli. Iya, sampai gini nggak tahu nih, coba saya hitung nih. Baru dapat 65, Mbak. Hitung, iya nggak ada lagi, no. Dari tadi. Biasanya kalau jam segini, kalau sebelum corona udah dapat berapa? Udah dapat 3 termos, paling udah dapat 200 gitu. Sepi pembeli juga dirasakan Mamat, seorang pedagang buah keliling. Sehari-hari ia memikul dagangan seberat 30 kg. Mamat telah berdagang buah pikulan selama 25 tahun. Memiliki gerobak dengan barang dagangan yang lebih banyak hanya menjadi mimpi bagi Mamat. Udah 25 tahun dagang buah nggak pernah. 25 tahun dagang gini. Nggak pernah dapat modal gitu, nggak pernah. Bantuan sih pengen, kalau dikasih mah gitu kan kagak dapet. Apa ya bang sih kalau ada modal mah mau pakai gerobak ya. Gerobak kan itu bisa bawa banyak dan juga bawanya juga ringan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat pelaku usaha mikro seperti para pedagang kecil terus bertambah setiap tahunnya. Tahun 2014 lalu, pemerintah mendata lebih dari 57 juta unit usaha mikro. 5 tahun kemudian, usaha mikro bertambah menjadi lebih dari 63 juta unit usaha. Untuk memfasilitasi kebutuhan usaha kelas ultra, mikro, dan mikro atau pedagang kecil, pemerintah menggulirkan bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku UMKM. Bantuan modal ini dibayarkan 1 kali dan ditransfer langsung kepada rekening masing-masing pelaku usaha. Syaratnya, pelaku usaha belum pernah mendapat pinjaman dari perbankan dan harus mempunyai surat usulan sebagai pengusaha mikro. Namun, apakah program ini akan efektif menjangkau para pedagang kecil? Menurut saya dengan jumlah segitu, 2,4 itu tidak akan mencukupi, tidak akan efektif juga. Karena apa? Karena ini dipakai tidak saja untuk urut modal usaha, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari. Kecuali untuk yang menengah ke atas itu lain. Kalau yang kelas bawah itu, pedagang jenis kecil itu, tidak mungkin mau nggak mau harus berhadapan dengan yang namanya kebutuhan sehari-hari.
Nah, ini yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya salah input data, validasi ataupun verifikasi di lapangan, apalagi di tengah situasi pandemi ya, 90% lebih yang disebut sebagai UMKM itu adalah mikro dan ultramikro dalam kelompok itu. Artinya ini adalah kelompok yang benar-benar sebelum pandemi tidak mendapatkan bantuan dana baik dari program subsidi pemerintah dalam bentuk KUR misalnya maupun dari perbankan secara formal. Di sini timbul kontradiksi, mereka yang tidak tersentuh oleh perbankan sebelumnya tetapi ingin disalurkan bantuannya itu lewat perbankan. Nah, di sini udah pasti banyak yang kemudian tereksklud karena butuh waktu juga kan. Lalu bagaimana negara memastikan pendataan dan penyaluran bantuan modal kerja untuk pedagang kecil tepat sasaran? Jadi by name by address. Nah, si calon penerima itu harus membuat rekening baru ya di bank itu. Nah, pihak bank juga akan dari NIK itu akan ketahuan apakah si penerima ini sudah pernah punya pinjaman di bank atau belum. Kami lakukan cleansing data juga di sini bersama BPKP ya, nanti dengan OJK, nanti dengan Kementerian Keuangan. Ya, kami mengharapkan tuh daerah segera melakukan pendaftaran pendataan ulang karena memang data UMKM kan sangat dinamis, buka tutup usaha itu. Nah, jadi ini pemerintah daerahnya harus proaktif. Kita rata-rata alokasikan 20.000 per kabupaten kota. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menggelontorkan sejumlah stimulus kredit dan bantuan modal bernilai fantastis kepada pelaku UMKM. Bagaimana efektivitas program-program tersebut dalam menstabilkan perekonomian di tengah pandemi? Ada resiko terjadinya moral hazard yang cukup besar. Jangan sampai mereka lagi yang sama yang mendapatkan bantuan berkali-kali